Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hadi Ilman, dosen pengampu Ekonometrika 1. Dan video ini dan video-video selanjutnya, mari kita belajar tentang ekonometrika. Pada pengantar ekonometrika atau video hari ini, kita akan mendiskusikan tentang apa itu ekonometrika, kemudian kenapa kita harus mempelajari ekonometrika, atau secara spesifik lagi adalah kenapa ekonometrika itu merupakan disiplin ilmu yang tersendiri, dan kemudian bagaimana ekonometrika itu sebagai disiplin ilmu memiliki metodologi dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, apa itu ekonometrika? Secara bahasa, ekonometrika itu berarti pengukuran ekonomi. Namun, ruang lingkup ekonometrika pada dasarnya jauh lebih luas, seperti yang dapat kita lihat dari definisi berikut ini. Ekonometrika terdiri dari penerapan statistika matematika terhadap data ekonomi untuk memberikan dukungan empiris kepada model yang dibangun oleh matematika ekonomi dan untuk mendapatkan hasil numerik. Ini berdasarkan Gerhardt tahun 1968. Ekonometrika dapat didefinisikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi aktual berdasarkan pengembangan teori dan pengamatan secara bersamaan terkait dengan metode inferensi yang tepat. Ini menurut Samuelson tahun 1954. Ada juga mengatakan bahwa ekonometrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial, di mana alat teori ekonomi, matematika, dan inferensi statistik diterapkan pada analisis fenomena ekonomi, menurut Goldberger tahun 1964. Ekonometrika juga berkaitan dengan penentuan empiris dari hukum-hukum ekonomi, dari Taylor 1971. Maka secara umum, kita dapat simpulkan bahwa ekonometrika itu merupakan kombinasi antara ilmu ekonomi, yang di dalamnya ada teori-teori ekonomi, kemudian ada matematika yang membangun model-model matematikanya, dan kemudian statistika yang berperan untuk memberikan inferensi atau kesimpulan secara statistik. Nah, maka kemudian mengapa ekonometrika itu dibutuhkan sebagai sebuah disiplin ilmu yang terpisah? Yang pertama, karena teori ekonomi itu hanya membuat pernyataan atau hipotesis yang sebagian besar bersifat kualitatif, di mana hukum itu kemudian tidak memberikan ukuran dan hubungan secara numerik. Nah, yang memberikan hubungan secara numerik dan ukurannya itu adalah ekonometrika. Kemudian yang kedua, perhatian utama matematika ekonomi adalah mengekspresikan teori ekonomi dalam bentuk matematika tanpa memperhatikan keterukuran atau verifikasi secara empiris terhadap teori. Nah, kemudian ekonometrika inilah yang kemudian fokus pada verifikasi empiris teori ekonomi itu. Nah, kemudian statistika ekonomi sendiri juga hanya berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data ekonomi dalam bentuk grafik dan tabel. Tidak lebih dari itu. Tetapi ketika harus melakukan analisis terhadap teori, apakah ini kemudian juga sesuai dengan teori atau tidak, itu dilakukan oleh ekonometrika. Itulah sebabnya kenapa kemudian ketiga disiplin ilmu itu, ekonomi, kemudian matematika ekonomi, dan statistika ekonomi, itu kemudian digabung menjadi sebuah disiplin ilmu yang disebut sebagai ekonometrika. Nah, kemudian bagaimana secara umum metodologi ekonometrika yang ini kemudian perlu kita ingat betul, karena ini akan sangat digunakan dan sangat bermanfaat untuk materi-materi selanjutnya. Yang pertama, kita harus menyatakan teori atau hipotesisnya dulu. Dalam konteks ini, karena kita belajar ekonomi, maka kita harus mendapatkan dulu teorinya, teori ekonominya atau hipotesisnya dalam bentuk pernyataan secara kualitatif. Kemudian langkah yang kedua, dari pernyataan teori yang sifatnya kualitatif itu, kita buatkan atau kita spesifikasikan model matematikanya. Apakah nanti di situ ada hubungan positif, hubungan negatif, itu kemudian akan terlihat secara matematis. Kemudian yang ketiga, setelah model matematikanya kita buat, maka kita bentuk model statistikanya atau model ekonometrikanya. Nanti secara spesifik akan kita berikan contoh bagaimana apa perbedaan antara model matematika dengan model statistika atau model ekonometrika. Kemudian setelah kita punya model sesuai dengan teori, maka kemudian kita mengumpulkan data real yang ada di masyarakat ataupun data simulasi sebagai bentuk latihan kita misalkan. Kemudian selanjutnya kita mengestimasi parameter model ekonometrika itu. Nanti akan kita jelaskan seperti apa estimasi tersebut. Kemudian pengujian hipotesis secara statistika,
kemudian perkiraan atau prediksi. Jadi ketika kita nanti mendapatkan angka parameter, maka kita bisa melakukan perkiraan atau prediksi untuk kondisi-kondisi yang belum terjadi misalkan. Dan yang terakhir itu kita bisa menggunakan model tersebut dengan hasil estimasinya itu untuk tujuan kontrol atau kebijakan. Nah, sebagai ilustrasi dari proses tersebut, mari kita coba menggunakan teori konsumsi Keynesian. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari teorinya atau hipotesisnya dalam ilmu ekonomi. Sebagai contoh, Keynes menyatakan bahwa secara rata-rata konsumen itu akan meningkatkan konsumsi mereka ketika pendapatan mereka meningkat, tetapi tidak sebanyak peningkatan pendapatan mereka. Ini sangat mudah kita pahami. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan misalkan kita sekarang punya pendapatan 5 juta, kemudian konsumsi kita 3 juta. Tetapi ketika pendapatan kita meningkat menjadi 6 juta misalkan, maka kecenderungannya adalah kita sebagai konsumen akan meningkatkan konsumsi tetapi tidak lebih dari 1 juta. Atau bahkan tidak sama dengan 1 juta, atau lebih spesifik lagi, kurang dari 1 juta itu. Jadi ketika 6 juta, mungkin konsumsinya menjadi 3,5 juta. Nah, inilah yang disebut sebagai marginal propensity to consume. Gitu ya. Di mana itu nilainya kurang dari 1. Ini secara kualitatif, teori ekonomi. Kemudian yang kedua, kita buatkan spesifikasi model konsumsi matematika dalam bentuk persamaan tunggal. Yaitu seperti ini, bahwa Y sama dengan beta 1 plus beta 2X, di mana Y itu adalah konsumsi, sementara X itu adalah pendapatan. Dan di situ nanti, Y itu adalah pengeluaran konsumsi, di mana ini merupakan variable dependent, X itu merupakan pendapatan, yaitu variable dependent atau penjelas, beta 1 itu adalah parameter intercept, dan beta 2 itu adalah koefisien kemiringan. Dan di sini juga ada beta 2 bernilai positif, karena dari teori di atas menunjukkan bahwa konsumsi akan meningkat ketika pendapatan meningkat. Beda halnya ketika ketika pendapatan meningkat, konsumsi turun, maka beta 2 nanti akan bernilai negatif. Gitu ya. Nah, nilai beta 2 ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, koefisien kemiringan beta 2 inilah yang mengukur MPC atau marginal propensity to consume. Nah, sebagai gambaran bahwa nanti yang akan kita cari dalam proses ekonometrika ini adalah beta 1 dan beta 2-nya. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai nilai Y, kita mempunyai nilai X, gitu ya. Maka kemudian kita perlu mencari nilai beta 1 dan beta 2-nya. Nilai Y dan X kita bisa dapatkan secara historis. Nah, secara geometris hubungan pendapatan dan konsumsi itu adalah sebagai berikut. Jadi pada sumbu horizontal itu adalah pendapatan, pada sumbu Y-nya itu adalah konsumsi. Nah, beta 1 itu ada di sini, ini intercept. Apa maknanya beta 1 itu adalah? Beta 1 itu menunjukkan bahwa, coba kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini beta 1. Beta 1 ini di sini, yaitu nilai Y-nya, itu didapat pada saat nilai X sama dengan 0. Artinya walaupun kita tidak punya pendapatan sama sekali, maka kita tetap membutuhkan sejumlah konsumsi minimal. Ya, ini adalah beta 1. Secara persamaan pun juga, kita kembali sebentar. Kalau X-nya sama dengan 0, maka berapapun dikalikan dengan 0, beta 2 dikalikan 0, maka ini adalah 0. Maka Y sama dengan beta 1. Artinya beta 1 atau intercept itu memiliki makna adalah nilai Y pada saat X itu sama dengan 0. Dalam makna yang lebih bisa dipahami ketika sudah ada nama variabelnya, maka beta 1 itu dapat diartikan sebagai tingkat konsumsi minimal yang harus dikeluarkan oleh seseorang
walaupun seseorang itu tidak memiliki income sama sekali. Apakah ini real gitu ya? Tentu saja, karena bisa jadi dia tidak memiliki pendapatan tapi ditanggung oleh orang lain. Dan tentu orang itu tetap membutuhkan konsumsi. Sebagai contoh, ya kita sebagai mahasiswa tidak punya pendapatan, tapi kita tetap membutuhkan konsumsi. Dari mana? Dari orang tua dan sebagainya, gitu kan. Nah, kemudian ketika pendapatannya meningkat, maka konsumsinya juga akan meningkat. Gitu ya. Nah, ketika pendapatannya naik sebesar satu satuan seperti ini, gitu ya, maka konsumsinya juga akan naik nih. Jadi kalau ke kanan, ini X kan naik. Kalau Y-nya ke atas yang semakin naik. Gitu kan. Secara grafis kita lihat bahwa beta 2 ini, panjang ini lebih pendek daripada panjang ini. Ini menunjukkan bahwa beta 2 nilainya kurang dari 1. Gitu ya. Tentu secara grafis kita harus atur sedemikian gitu ya untuk sesuai dengan teori. Secara grafis sebenarnya kita bisa buat-buat agar kemudian beta 2-nya lebih tinggi, tetapi itu tidak akan sesuai dengan teori. Nah, secara geometri